Ya, oke ya, kita mulai ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja ini yang sudah hadir? Mas Naufal, Mbak Messi, bahas apa lagi? Khalifah. Udah di copy semua? Sudah ya. Mas Ari udah, Mas Ari? Sudah ya. Oke, Mas Agus sudah. Mbak Hopipah ya, Hopipah. Terus ini siapa? Dwi Putri Setia. Bukan. Dwi ya. Mbak Mas Leon. Loh, Mas Juaryadi kemana? Yang baru datang, yang terakhir datang tuh siapa ya? Hah? Ayo Rama, bawa laptop nggak? Oke, kita praktek ya. Jadi gini, minggu lalu kita sudah menginstal Django ya. Minggu lalu tuh kita menginstal Django, Django-nya versi 304 ya. 304 gitu ya. Nah, project yang saya share itu menggunakan Django 2.2. Nanti kita coba apakah ada kendala di sini. Kalau ada kendala nanti Django-nya kita turunin ya. Versi Django-nya kita turunin. Kalau kelas pagi itu langsung saya minta langsung install Django yang 22. Tapi yang kelas ini kita coba aja apakah nanti ada beberapa yang harus kita ubah. Daripada kita ubah kita turunin aja Django-nya gitu ya. Oke. Oke ya, first thing first ya. Pertama, Anda sudah saya share namanya satu folder ya, ada satu folder. Tadi namanya apa? Namanya adalah Django Project ya. Django Project. Di sini sudah ada aplikasi Django-nya gitu ya. Kemudian yang kedua, Anda harus mengaktifkan virtual environment ya. Apa? Mengaktifkan virtual environment. Itu ya. Ketiga, ya, kurang gede ya. Agak dimundurin apa gimana? Ini cukup ya. Nah, yang perlu dipahami adalah yang ketiga, Anda letakkan apa bahasa Anda letakkan folder tadi ya. Folder folder apa tadi? Folder Django Project ya. Ini sebenarnya naruhnya bebas ya. Naruhnya tuh bebas mau di mana ya. Naruhnya bebas mau di mana. Aduh, kemarin kita ketika Anda membuka Anaconda From ya, ketika Anda mengaktifkan Anaconda From, maka di sini defaultnya akan masuk di mana? C.2 user kemudian user. Gitu kan ya? Oke. Nanti usernya bisa masing-masing. Misalnya nanti C.2 user Messi gitu. Tergantung dari user yang Anda buat ketika Anda login ke laptopnya. Konsep ini sudah dipahami kan ya. Jadi nanti supaya mudahnya Anda kopikan. Sebenarnya kopinya bebas di mana aja gitu ya. Anda mau copy di mana aja bebas. Nanti bisa dibantu sama yang sudah paham ya. Nah, jadi gampangnya gini. Silakan sekarang Anda buka Anaconda Prom-nya deh. Silakan buka Anaconda Prom. Gimana caranya? Klik start ya, kemudian cari Anaconda Prom. Udah bisa kan ya? Udah gitu ya. Saya tidak bisa ya, kalau di saya tampilannya seperti ini. Ya, Anaconda Prom, atau kalau di awalnya saya pakai apa namanya, saya sudah taruh di sini. Maka ketika muncul home saya adalah seperti ini. Base, kemudian ini home saya ya. Kalau di Linux itu namanya adalah home Julhak ya. Konsepnya sama ya, konsepnya sama. Ketika di Windows uh, apa home directory-nya itu adalah user kemudian user. Ini kalau di Linux namanya home, kalau di Windows namanya apa? User, gitu kan? Tapi kalau di Linux tidak ada konsep C, ada konsep namanya root. Maka ini rootnya ya, ini root, kemudian ini adalah home. Usernya saya pakai siapa? Julhak. Maka perhatikan Anda, base-nya ada nggak base-nya? Base-nya ada ya? Udah dibuka belum Anaconda Prom-nya? Sudah. Diikutin aja, diikutin langkah-langkahnya. Nanti Anda pahami. Yang penting sekarang projectnya di up dulu ya, projectnya di up dulu sehingga nanti kita bisa pahami seperti apa flow dari Django itu gitu ya.
Minggu lalu sudah kita install virtual environment, minggu lalu sudah kita install Django-nya. Oke. Nah, langkah kedua tadi apa? Langkah kedua adalah di sini mengaktifkan virtual environment ya. Coba kita bareng-bareng. Gimana perintahnya? Conda, kelihatan nggak? Ya, digedein, kita gedein ya, kita gedein. Ya, memang harusnya nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak sekarang? Belum ya. Kelihatan sekarang? Bagus ya. Apa perintahnya? Kita bareng-bareng. Conda activate apa kemarin BI ya? BI. Walah, berubah kan? Oke guys. Saya minta feedbacknya. Bisa? Bisa ya? Semua sudah berubah dari base menjadi BI? Sudah. Sekarang dicek versi dari Conda yang kita install ya. Perhatikan di sini, masukkan perintah pip, bisa pip freeze, bisa pip list. Coba kita kasih pip list. Kasih perintah pip list ya. Kasih perintah apa? Pip list. Silakan di enter. Nah, di sini muncul Django yang kita install minggu lalu adalah Django 304 ya. 30 lama-lama banyak ya. Iya, lama-lama banyak. Oke, nah saya kasih notice apa? Saya kasih ya masih luas kok, silahkan. Ya, jadi hati-hati banyak kabel. Ya, nggak apa-apa. Nanti tinggal di copy. Awas mbak, kabel mbak kabel. Ya. Perintahnya apa Mas Noval? Pip list. Sudah muncul belum? Masih ya nggak lama-lama amat sih. Ya, nggak lebih dari semenit lah, semenit 2 menit. Sudah muncul? Perhatikan di sini, lihat Django-nya Django berapa? 3.0.4 ya. Kalau kita mau main aman, ya. Kalau kita mau main aman, sekarang sebenarnya kita bisa bikin virtual environment baru ya, kemudian atau kita bikin yang baru aja. Tapi agak lama ya. Kalau agak cepat kayak gini, pip install Django sama dengan 2.2. Pip saya nurunin Django-nya. Saya nurunin versi Django-nya. Karena aplikasi yang saya pakai sekarang yang saya share itu pakai Django 2.2. Ada internetnya nggak? Ada ya? Ada. Oke, silakan Anda kasih perintah seperti ini. Pip install kemudian apa? Django 2.2. Ini saya share deh, saya share di grup. Ya, oke. Ini kalau Anda nggak mau install silahkan, tapi resikonya nanti ada beberapa settingan yang harus kita ubah sendiri gitu. Kalau pengen amannya, sebenarnya cara yang lebih elegannya adalah kita membuat sebuah virtual environment yang baru yang di situ menginstal Django 2.2. Tapi kalau mau agak lebih cepat, di sini di virtual environment ini kita turunin aja Django-nya karena belum banyak yang kita install. Oke, ikutin aja dulu ya. Apa yang kita lakukan? Pip install Django 2.2. Saya turunin ya. Ini di awal-awal sudah saya sampaikan. Ya, silahkan kita install pip install Django 2.2. Ya, ada kan ya internetnya ya? Tahu kan? Belum, Pak. Oke, ini prosesnya. Di sini ketemu ya Django 3.0.4-nya. Kemudian kita uninstall. Kemudian versinya saya turunin dikit. Jadi, nah udah ya. Ini sudah kalau saya pip list sekarang ya, sekarang sudah install Django 2.2. Itu kayak gitu doang ya. Jadi kalau misalnya gimana cara nurunin library, ya tinggal dikasih spesifik versi yang kita mau kita tulis di sini.
Kalau kita tidak memberikan spesifik versinya, maka latest library yang akan diinstal ya, versi terakhir yang akan diinstal. Itu salah satu kegunaan dari virtual environment. So, sebelum saya kemana-mana, saya pause saja dulu di sini. Saya kasih waktu Anda 2 menit. Posisi kita punya Django versi berapa sekarang? Versi 2.2 gitu ya. Ini saya clear dulu. Perhatikan di sini. Tadi saya bilang langkah berikutnya apa? Letakkan folder Django di user gitu ya. Nah, sekarang jadi gini, saya nggak bisa posisinya jadi begini posisinya. Jadi posisinya adalah C kemudian user. Nah, Django project itu posisinya sekarang di sini. Betul apa betul? Ya. Jadi silakan Anda dir deh. Silakan sekarang Anda dir. Silakan di dir ya, silakan di dir. Pastikan salah satunya adalah apa itu namanya? Folder namanya Django project. Ada apa enggak? Ya. Silakan di dir di sini. Ya, jadi di posisi di user di sini Anda masih di posisi user. Silakan di dir. Apakah Anda Django project? Kalau belum, pastikan Django projectnya dikopikan kemana tadi? User. Bisa dipahami ya? Karena rootnya adalah user gitu. Nah, kalau sudah, nanti saya muter deh. Kalau sudah, silakan Anda pindah ke Django projectnya. Ya, caranya gimana? CD kemudian Django project ya, CD Django project. Apa tadi nama foldernya? Django project. Silakan di enter. Pindah enggak? Ya, saya naruhnya nggak di sini soalnya nanti saya harus pindah ke tempat lain dulu. Tapi ketika Anda enter, pindah enggak? Nanti saya muter deh. Saya taruh di desktop. Nanti saya muter. Ini soalnya beda sama punya saya, jadi saya nggak bisa. Oke. Nah, gini. Jadi ketika di dir ya, ketika di dir, maka ada folder namanya Django project gitu loh. Karena Django project kita kopikan ke C user tadi. Saya muter deh di sini deh. Saya muter deh. Nah, sekarang silakan di dir ya, di dir. Kalau di dir, oh sorry, saya sudah masuk belum? Saya belum masuk ya. Saya masuk dulu. Oke, nah sekarang silakan di dir. Ketika di dir, apakah ada taskmate? Ketika di dir ada taskmate nggak? Ada ya. Nah sekarang silakan ikutin CD taskmate. Silakan di enter. CD taskmate. Silakan di enter. Pakai K Pak, pakai K taskmate. Nah udah. Silakan di dir lagi. Ya, maka muncul kayak gini. Jadi perintahnya adalah, ini saya tulis di sini ya. Perintahnya adalah, tadi kan udah masuk ke Django project. Di dalam Django project ada folder namanya taskmate lagi. Ya, maka ini projectnya, maka kita cd lagi, kemudian taskmate ya. Cd taskmate, kemudian enter. Jangan lupa enter ya. Kemudian di dir lagi, enter lagi, pastikan ada file namanya manage.py. Ini yang kita kejar ini. Manage.py. Apakah ada? Manage.py. Oke. Anda kalau udah paham ini, saya tinggal kasih aplikasinya, Anda bisa ngerunning nanti. Jadi saya mau ngajarin bagaimana cara
menjalankan aplikasi. Oke, sudah ada? Ada ya? Oke, sekarang gini. Sekarang begini, silakan running perintah berikutnya. Ini saya clear dulu. Kalau mau Anda clear, perintahnya CLS ya. Kalau di Windows namanya CLS, tapi kalau di Linux clear gitu ya. Kita akan bikin admin ya. Silakan diikutin. Perintahnya adalah Python manage py. Ini yang kita kejar. Kemudian create, seperti kemarin kita lakukan, create super user gitu ya. Kemudian di enter ya. Anda kasih oke, error muncul ya. Kita berhenti dulu di sini. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau mau di clear silakan clear ya. Sekarang kita akan install aplikasi atau library Crispy Form-nya. Silakan diikutin. Perintahnya adalah pip install Django Crispy Form ya. Crispy Forms ya. Oke, ini perintahnya saya screenshot aja. Pip install Django Crispy Form. Ya, ini kita nggak perlu pusing-pusing gimana bikinnya Pak. Kita cuma pusing gimana installnya, gimana makainya gitu ya. Oke, silakan. Ini nggak gede-gede amat, cuma 133 kilobyte ya. Oke, pip install Django Crispy Form. Ada yang sudah? Oke, good ya. Internetnya harus kencang ya. Oke, nah supaya kita nggak perlu ngetik-ngetik lagi, ada shortcut. Caranya adalah silahkan Anda tekan panah ke atas. Apa tadi? Tekan panah ke atas. Panah ke atas gunanya memanggil perintah sebelumnya, gitu ya. Tapi yang mau kita cari adalah yang run server. Jadi tekan panah ke atas 2 kali, sampai 3 kali, sampai muncul perintah ini ya. Jadi shortcut aja. Anda nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Kalau sebelumnya sudah ada perintahnya, tinggal panggil ya, di history-nya sudah ada. Panah 1 perintah sebelumnya, panah 2 perintah sebelumnya gitu ya. Bisa juga nanti mundur ya, bisa panah bawah, bisa panah atas gitu ya. Sorry. Oke, saya clear aja ya. Oke, nah sekarang silakan di run lagi. Namanya apa? Python manage.py create super user. Belum tentu sekarang berhasil juga ya. Silakan di enter. Bisa apa enggak? Oh bisa. Silakan masukin adminnya. Adminnya sebenarnya bebas saja. Mau kasih admin, mau kasih nama Anda, silakan aja. Oke, satu lagi. Database-nya nggak kosong nih ya. Database-nya ada isinya. Jadi kemungkinan username-nya sudah ada. Oh nggak ada. Oke, kasih username-nya. Ini adalah user yang punya akses apa admin lah ya, ini adminnya lah ya. Oke, silakan kasih passwordnya. Kalau di sini belum terlalu strict ya, masih bisa bebas. Ya, sampai seperti ini muncul Python manage py, kemudian create super user, masukin username-nya. Email addressnya mau diisi silahkan, mau di skip silahkan. Kalau di skip tinggal di enter aja. Masukkan password pertamanya, masukkan password berikutnya, pastikan passwordnya sama. Kalau Anda tidak memberikan password terlalu unik gitu ya, nanti ada muncul Anda suruh Y atau N gitu ya. Tulis Y aja, tulis Y ya. Tulis Y kemudian enter.
Silakan, saya stop di sini dulu. Perintahnya adalah Python manage titik py. Sebentar, saya ada yang kelewat nggak ya? Run server, kemudian di enter ya. Python. Nah, muncul seperti ini guys. Aduh, kerekam lagi. Oke, sudah muncul seperti ini belum? Ya, yang penting tuh yang ini, yang penting tuh ini. Ini adalah servernya ya. Semuanya udah muncul belum alamatnya? Sudah? Udah nih, bener nih. Oke, sekarang silakan buka browsernya, pakai Chrome ya. Ketikkan yang di sini tadi nih, 127 ya. Protokolnya nggak usah, skip aja, default dia langsung muncul. 127.0.0.1.2, ini portnya 8000 ya, defaultnya di Django pakai itu. 127.0.0.1.2 udah gitu diapain Pak? Di enter, harus muncul seperti ini. Sudah? Begitu ya, polanya nanti seperti itu. Saya kasih ini contoh aja. Dan ini sudah, kalau mau login silahkan, mau register bisa, mau masuk ke home juga sudah bisa. Oke, satu lagi saya lupa. Silahkan buka silakan buka Visual Studio Code-nya. Oke, silakan buka Visual Studio Code-nya. Sudah belum? Silakan. Nah, yang ini nanti saya kasih bagaimana cara menjalankannya, menggunakannya ya. Tapi ini sudah, nanti ini login, logout, registernya sudah jalan ini. Kemudian aplikasinya juga sudah jalan. Tapi aplikasi ini harus login dulu ya. Ini pengamanannya sudah lumayan. Ya, silakan buka ininya. Sudah belum? Visual Studio Code-nya, atau ini deh. Yang ini sudah muncul belum? Ini udah muncul belum? Errornya apa? Ya, oke, coba kita coba ya. Visual Studio Code-nya sudah kebuka belum? Kalau sudah, kalau ini, kalau saya udah ngebuka ya. Jadi file new Windows, kalau misalnya belum ya nggak ada masalah. Nanti Anda buka folder. Oke ya. Perhatikan di sini. Silakan pilih file, kemudian open folder, kemudian arahkan ke folder di mana Anda menyimpan folder Django project-nya. Oke. Anda tadi naruhnya di mana? Di user. Jadi buka user kayak gitu. Jadi nanti kita buka dari Django project ya. Jadi di user Anda buka, kemudian di open. Ini codingannya. Anda sudah bisa lihat codingannya. Sebenarnya saya pengen ngasih gambaran gimana cara kerja dari si Django ini secara garis besarnya gitu. Minggu depan ya, saya kasih yang sebenarnya udah ada di sini yang spesifik yang bicara tentang BI-nya ya. Tapi minimal Anda sudah lihat di sini. Ya, kalau saya nerangin dari awalnya agak lama ya. Ya, nanti saya mau coba jelasin konsep MVT-nya itu seperti apa. Link-link itu, URL-nya bekerja itu seperti apa gitu ya. Nggak terlalu sulit ya. Saya kasih contoh
gambaran besarnya. Nanti kalau Anda sudah paham, minimal itu ya. Jadi nanti ketika saya kasih aplikasi yang baru, Anda sudah paham nih ya, linknya itu larinya kemana gitu ya. Kemudian fungsi dari template itu apa gitu ya, fungsi dari model itu apa ya, fungsi dari view itu apa ya. Pengennya sih hari ini saya jelasin itu gitu ya, tapi kayaknya waktunya nggak cukup ya. Minimal tadi Anda sudah hafal langkah-langkahnya bagaimana mengupload. Jadi minggu depan saya langsung bahas ini 1 jam, kemudian setengah jam saya kasih project yang contoh project baru misalnya yang ada terkait tentang apa itu namanya, data miningnya ya, atau data science-nya. Oke, ada pertanyaan tidak sampai sini? Saya pause dulu kan ya. Oke, kita akan silakan Anda buka tab baru di sini, kemudian ketikkan 127 ya, kemudian slash admin, slash apa, admin. Nanti muncul tampilan seperti ini. Muncul nggak? Kurang gede, kurang gede. Yang diketikkan adalah 127.0.0.1.28.000 miring, kemudian 8.000-nya kebanyakan ya. Kemudian admin ya, ini linknya adalah admin. Linknya adalah admin. Nanti munculnya seperti ini. Masukkan password yang tadi Anda buat. Masukkan password yang tadi Anda buat. Admin, kemudian masukin password. Kalau di sini nanti muncul ininya ya. Yang Anda ketikkan kalau di sini muncul. Maka ini adalah interface dari adminnya seperti ini. Ya, ini sudah dibuatkan sama si Django-nya ya. Jadi kita user juga udah dibuatkan. Nah, ini adalah database-nya udah dibuat di aplikasi ini. Oke, nah pertanyaannya, apakah Anda sudah sampai sini? Udah bisa sampai sini belum? Oke, saya tanya, tadi linknya apa? Slash admin ya. Oke, nah sekarang kita akan mengubah controllernya ini, URL-nya. Silakan Anda buka Visual Studio Code ya. Nanti ya saya coba bahas malam ini tentang URL aja dulu ya. Minggu depan mudah-mudahan kita bisa bahas yang lainnya. Oke, kelihatan nggak? Kurang gede ya? Kegedean lagi. Kelihatan ya? Oke, nah ikutin ya. Udah dibuka belum Visual Studio Code-nya? Udah ya. Close. Oke, nah silahkan Anda cari di folder yang namanya adalah taskmate ya. Foldernya namanya apa? Taskmate. Diklik ya, diklik kemudian cari file yang namanya URL file. Isinya seperti ini. Ini adalah file yang akan ngurusin link ya. Oke, perhatikan di sini. Anda ketemu nggak dengan tulisan pad seperti ini? Pad kemudian admin, ketemu nggak? Ketemu ya. Ganti admin dengan nama Anda. Ganti dengan nama Anda. Misalnya namanya Alwan. Ganti dengan Alwan. Ini linknya sedang kita lagi ngoding linknya nih. Ya, loading apa? Link utamanya lah di level satunya ya. Oke. Warna kita beda kali ya. Itu Teamsnya aja ya, pokoknya tulisannya admin aja di sini. Ada nggak? Ada. Ganti dengan nama Anda. Saya ganti dengan nama Alwan. Jangan lupa disimpan. Jangan lupa apa? Disimpan. Kalau nggak disimpan nanti nggak tersimpan yang kita rubah. Nah, dicek dulu, dicek dulu servernya masih jalan nggak. Oke, dicek terminalnya masih muncul seperti ini enggak? Masih. Oke, nah sekarang Anda balik lagi ke sini. Yang lamanya ditutup aja, yang lama ditutup. Yang lama ditutup. Sekarang masukkan 127.00/admin ya, slash
admin. Apakah sekarang error? Error. Kenapa error? Karena kita sudah merubah linknya. Silakan ganti dengan nama Anda tadi. Siapa? Alwan misalnya. Maka dia sudah berubah. Itu satu contoh sederhana aja. Saya pengen Anda bisa melihat alurnya dari linknya, kemudian cara kerja dari template, view, sama modelnya. Nanti saya sesuaikan ya, saya nggak minta Anda ngoding yang susah-susah amat gitu ya. Tapi konsep besar dari pemrograman web, framework Django ini Anda paham. Ya, jadi minggu depan kita mulai dari pembahasan sedikit tentang. Jadi minggu depan kalau bisa jangan telat ya pembahasan tentang MVT-nya ya. Kemudian ya mungkin 45 menit ya. Kemudian nanti di sesi berikutnya ya mungkin 30 menit nanti saya jelaskan contoh Django yang ada data miningnya gitu ya. Django yang ada data miningnya. Ini baru Django yang belum ada data miningnya ya. Jadi kalau selama ini kita ngoding di Jupyter Notebook ya, maka nanti script-script yang ada di Jupyter Notebook akan kita bawa ke webnya. Konsepnya sih seperti itu aja ya. Nanti saya liatin sebenarnya posisinya di mana gitu ya. Diikutin aja ya, pastikan bawa internet ya. Tadi beberapa kalau servernya mungkin ada agak delay ya, agak delay ya, update-nya agak delay. Tapi kan tadi bisa juga gitu ya. Mungkin hari ini cukup seperti ini. Jadi konsepnya adalah itu tadi adalah ketika dikasih satu folder yang ada aplikasinya, ibaratnya udah bisa tinggal di run aja gitu ya. Anda sediakan virtual environment-nya, install library-nya, maka dia siap dijalankan. Nanti UAS-nya kayak gimana Pak? UAS-nya ya minimal Anda sudah mengimplementasikan satu algoritma gitu ya. Yang sederhana aja lah, misalnya apa naive Bayes gitu ya. Jadi nanti Anda menanamkan itu si algoritma kemana ke Django-nya. Konsepnya kayak gitu. Hmm? Nanti kita pakai 34. Tiga yang mana? Yang sekarang. Yang sekarang apa UAS? UAS bebas sebenarnya ya. Anda mau pakai versi 22 apa mau versi 3 apa mau versi 4 silakan aja ya. Cuma di sini beberapa mungkin ada sedikit perbedaan gitu. Tapi konsep dasarnya sama. Nanti saya pakai 304 ya. Saya pakai 304. Kalau yang ini kita pakai 22. Ya, oke. Gitu ya. Ini masih nyambung sama pembahasan kita sebelumnya. Kita sedang membahas BI versi yang kedua. Bagaimana kita menanamkan algoritma ke dashboard yang bisa kita tampilkan secara web. Intinya seperti itu. Ya, ada pertanyaan tidak Mas Agus, Mas Kurnia Saida, Mas Juaryadi, Mbak Reni, Mas Noval? Bisa nggak jalan? Minimal jalan dan Anda hafal langkah-langkahnya. Oh, diaktifkan Anaconda Prompt-nya, diaktifkan virtual environment-nya, diinstal library-nya. Ketika ada error Anda pahami ya, misalnya bikin password seperti tadi tidak muncul kayak gitu ya. Jadi Anda harus bisa memahami yang muncul error itu seperti apa. Saya akan mengadjust lah ya istilahnya tingkat kesulitannya dengan ibaratnya saya nggak nyuruh Anda ngoding dari awal ya, enggak gitu ya. Saya kasih template codingannya, nanti Anda tinggal ubah-ubah sesuai dengan algoritma yang akan dipakai nanti. Gitu ya. Oke, jadi jangan takut nggak bisa ya. Mikirnya gimana supaya bisa. Ya, saya akhiri aja sampai sini ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang jam kedua sama saya kita break dulu 10 menit, 15 menit. Tempatnya masih di sini ya. Saya masih bahas teori. Silakan istirahat dulu 15 menit. Jam keduanya offline kan yang malam? Kami saya dah sih. Oh, sih ya. Masih ada ini enggak? Power. Kamu udah sih minggu lalu bawa laptop enggak?
nanti nonton di video ya. Udah. Ya. Ah? Ya kerjaan tugasnya aja gitu ya. Udah. Cuman kemarin saya kayaknya bukan pakai nama saya deh. Di mana itu saya Metro sih kalau nggak salah. Baru instalan juga. Bapak mau ngumpulin taruhannya ya? Jadi satu lagi. Siapa pinjam? Nggak boleh nitip gitu. Dia ada dia mau nikah kan? Dia pranikah di 15 Agustus ya hari ini. Pranikah? Pranikah tuh apa? Itu kayak Ya, biasa panggil pimpinannya dulu. manggil sama Oh, kerja di mana? ibunya suaminya. Oh, suaminya polisi. Ini belum ada, Mas. Belum bikin. Kalau Ini apa namanya? Ini kayaknya ada di sini. Bikin aja kali ya. Memang gitu nih. Tadi kan saya pakai folder yang SPK itu ya karena saya lihatnya di YouTube. Itu kalau diganti manual di foldernya jadi wilayah Ini yang nggak bisa nggak gitu. bisa. Harus bikin create baru. Kayak gini nih. Jadi ngulang lagi kayak waktu pertama itu atau gimana? Ya, tapi kan cuma bikin virtual environment aja. Oh. Tapi dalamnya kan masih kosong berarti. Ya enggak. Enggak. Sorry. Iya benar. Iya ulang dari awal. Nah, enggak. Gini caranya. Mana tuh? Udah mati ya? Udah. Kasih perintah. Kasih perintah. Keep freeze. Apa yang sahamnya saja? Sekarang saya cek berapa aja. Ya panjang. Gimana? Videonya yang anak pagi. SPK. SPK pertemuan dari firman. Ya anak pagi. Ya udah 2 minggu itu. Iya kan saya tuh belum gitu deh. Iya itu juga itu. Dari yang pada Laptopnya lemot banget. Lemot. Habisnya apa? FSD udah belum? Bukan dari habisnya juga. Habisnya masih yang lama. Masih HDD. Iya. Terus ininya
memorinya berapa? Prosesornya? Memang sih coba dapet sih. Ih, lama lagi. Jam kedua kamu nggak ada kuliah? Oh, selesai ya? Ya bukannya. Oh iya benar. Bentar. Bentar, ya. Bentar. Wih, ini masih nge-record tuh.